Jam 10 pagi hari Senin, setelah 10 hari di rumah sakit, Jauzan akhirnya diperbolehkan kembali ke rumah oleh dokter penanggung jawab, tentu saja dengan pertimbangan dari sang istri yang merupakan dokter pribadinya, yang melakukan operasi kedua pasca terjadinya hemothorax setelah operasi pertama. Kondisi semakin membaik dan stabil, ditambah dengan semangat dari sang pasien yang tentu saja makin membara lagi setelah pernikahannya dengan sang dokter pribadi yang sangat mendadak. Tapi, seperti yang dia rencanakan, kepulangannya bukan ke rumah orang tua yang biasa dia tinggali, tapi di rumahnya yang ditempati Anyelir, yang kini sudah dia atasnamakan sang istri dan menjadi rumah tinggal mereka pasca pernikahan. Ya, rumah yang jaraknya hanya sekitar 200 meter dari rumah sakit tersebut yang bisa dijangkau hanya dengan berjalan kaki, yang dulu sempat dia tawarkan seharga ratusan juta padahal dia sendiri merogoh kocek miliaran untuk membelinya. Ya, cinta memang indah. Apa saja dia lakukan, apa saja dia berikan demi sang pujaan hati, hingga kini hajatnya terkabul, bisa menyanding janda cantik penuh talenta itu dengan penuh syukur. Jam 10,2 WIB mereka tiba di rumah dengan mobil MPV sang pengacara muda yang dikemudikan Hardy. Seluruh keluarga menyambut kedatangan mereka dengan sukacita. Zio yang selama ini hanya bertemu sang ayah via telepon begitu bahagia melihat ayahnya kembali dengan kondisi baik. Anak itu tidak henti-hentinya berteriak kegirangan kala melihat ayahnya turun dari mobil. Pak Zuhri dan Bu Risma ternyata juga tidak ketinggalan. Mereka sengaja datang ke rumah tersebut guna menyambut anak sematawayang mereka yang kini sudah kembali sehat meski masih perlu pemulihan. Ayah! Si anak memburu ayahnya, begitu keluar dari mobil, menghambur ingin melepas kerinduan. Zio, ingat pesan nenek ya, ayah masih sakit, jangan minta gendong dulu, ayah habis dioperasi perutnya, sama dadanya. Bu Risma setengah berteriak mengingatkan, meski sedari tadi anak itu sudah diajak komunikasi perihal ayahnya. Dan bersyukurnya, anak itu menurut, dia terlihat lebih kalem dan hanya memeluk ayahnya dengan mendekap kaki. Jauzan yang tentunya begitu merindukan sang putra tentu sangat tidak puas dengan hanya mengusap kepala sang anak. Dia ingin menunduk tapi Anyelir langsung menegur dan menahan laju tubuhnya. Mas, nanti akan menekan otot perut. Belum disarankan sebelum sebulan sehingga luka benar-benar mengering. Zio sini, peluk ibu. Saran Anya sambil memanggil si kecil. Maaf ya, sayang, Zio, ayah belum bisa gendong kamu. Ucap Jauzan lembut penuh sesal mengusap rambut ikal kecoklatan si kecil. Anyelir memberikan tas baju dan tentengan pada Hardy, kemudian meraih tubuh kecil Zio dan membawanya ke dalam gendongan. Si kecil melingkarkan tangan, tampak nyaman di gendongan ibu sambungnya. Bahkan, si bocah berambut ikal itu mulai berbisik bicara dengan nada rendah pada wanita yang kini dipanggilnya ibu secara terbuka tersebut. Ibu, Zio juga kangen sama ibu, nanti sore buatkan pesawat ya, sama bebek-bebekan pakai kertas. Pintanya. Boleh, sama, ibu juga kangen. Nih, kamu peluk ayah. Tapi ayah belum dia gendong, masih sakit. Nih, perutnya ayah diperban 3, sama dadanya juga, jadi 4 luka ayah. Anyelir menunjukkan dengan menyibak baju suaminya. Ayah, sayang, maafkan ayah ya, ayah meninggalkan kamu sendirian. Jauzan yang duluan memeluk anaknya dalam gendongan sang istri. Si kecil mulai terbawa emosi dengan ucapan ayahnya dan menangis pilu. Suaranya yang pelan lama-lama menjadi terisak-isak. Zio yang nakal. Ayah sakit karena menyelamatkan aku dan ibu. Zio nakal, gak mau mendengar nasihat ibu. Anak itu mendekap erat leher ayahnya sementara dia dalam gendongan sang ibu. Jadi kamu gak dengerin nasihat ibu? Dengar ya nak, ini jadi pelajaran buat kamu. Orang tua selalu berharap yang baik, apalagi insting seorang ibu. Kamu harus ingat kata-kata ayah hari ini. Cukuplah kejadian ini terjadi sekali saja. Ayah sama ibu tidak ingin ini terulang. Jauzan menasehati anaknya. Iya, terima kasih, ayah. Pak Zuhri dan istrinya ikut terenyuh melihat adegan tersebut. Mereka juga baru tahu kejadian yang sebenarnya setelah mendapat cerita dari Hardy, asisten Jauzan. Tapi akhirnya, lelaki setengah baya itu begitu bahagia melihat interaksi antara Zio dengan ibu sambungnya. Terlihat Anya sangat tulus menggendong, mengusap dan menenangkan cucunya yang menangis terisak-isak. Sudah, ayah kan sudah sehat. Jangan lupa bersyukur, berterima kasih sama Allah, dia zat yang sudah menyelamatkan ayah. Ucap Anyelir lembut. Iya sayang, sudah ya, kasihan ibu kamu gendong kamu sebesar ini, lihat, ibu sampai keringetan. Nanti kalau ayah sudah sembuh, kita jalan-jalan bertiga ya, mau kemana boleh, nanti kamu yang tentukan. Kata Jauzan ke anaknya lembut. Beneran ya? Jauzan mengangguk. Hori! Anyelir tersenyum bahagia sembari mengusap rambut si kecil dalam gendongan. Puas berinteraksi dengan ayahnya, Zio melorot dari gendongan dan menyusul ayahnya minta digandeng tangan. Sementara Jauzan langsung menghampiri para orang tua dan menyalami satu persatu.
Dia mulai dari papa dan ibunya, baru kemudian bapak dan ibu mertua, lalu Bu Arifah. Setelah itu baru duduk di kursi yang disiapkan khusus untuknya, karena di sofa terlalu pendek. Kami sudah siapkan kamar kalian di bawah. Papa bawakan beberapa baju kamu, tapi belum banyak, nanti sisanya kamu ambil sendiri saat sudah sehat. Oh ya, kamar Zio juga di bawah, tepat di samping kamar kalian, biar mudah dipantau. Terang Pak Zuhri. Ma, saya Allah. Terima kasih Pak, saya tentu sangat merepotkan. Ujar Jauzan. Ya, saran Papa, kamu harus tetap berhati-hati. Tak selamanya kita dapat kesempatan kedua. Ya, semua sudah takdir sih. Ini semua seolah menjadi wasilah atau jalan pernikahanmu. Tapi, ada baiknya menghindar untuk kejadian serupa. Lanjut Pak Zuhri penuh penekanan. Iya Pak, Alhamdulillah, ada hikmah di balik setiap ujian. Saya hanya bisa memaknai itu saja. Jawab lelaki muda itu tenang. Papa juga bersyukur, makin yakin dan percaya, kamu adalah yang terbaik sebagai pilihan Anya. Semoga kalian langgeng dan dikaruniai banyak keturunan. Oh ya, langsung istirahat saja di dalam kalau capek, biar kamu cepat pulih. Ucap Bangun Anggoro. Iya Pak, gampang nanti. Jawab Jauzan ringan seraya tersenyum. Untuk makanan gimana? Apa masih makan bubur? Arifah yang duduk di sebelah Risma dan Selina bertanya. Masih Bu, kata dokternya sebulan ke depan tetap makan bubur, tapi bukan bubur halus lagi, bubur nasi boleh. Jauzan sekali lagi menjawab. Oh begitu? Ya nanti kalau Anya sibuk, Ibu akan buatkan buburnya, boleh pakai garam kan? Tanya Arifah lagi. Boleh Bu, hanya memang beliau kan gak suka yang terlalu asin, jadi garamnya sedikit saja. Jawab Anyelir. Boleh dikasih santan? Arifah kembali bertanya. Iya, enak yang pakai santan, gurih, jadi nafsu makannya ada. Sambung Jauzan cepat. Ya bolehlah Bu, yang penting Mas Jauzan doyan dulu dan cukup makan. Oh ya untuk lauk apa saja, yang penting protein. Lanjut Anyelir. Kamu cepat istirahat saja sana di dalam kamar. Nya, antar suami kamu, nanti mbok lukanya robek kayak kemarin kalau duduk terus. Bangun terlihat khawatir. Nggak apa-apa, sekarang sudah aman. Sudah merekat dan mulai kering. Kemarin kan karena luka baru sehari, buat sholat, rukuk, sujud, duduk takiyat. Anyelir menjawab cepat. Loh, masak baru operasi sehari langsung sholat sempurna, kamu gak ngingetin? Bagaimana sih kamu ini? Masak dokter bedah gak ngerti masalah gitu? Bangun terlihat sedikit menyesal. Bukan salah Anya Pak, dia sudah mengingatkan saya. Tapi, mungkin karena terlalu. Hehehe, semangat pengantin baru, pengen jadi imam yang sempurna buat istri, jadi, hehe. Jauzan menjawab sambil meringis. Aduh, kamu itu Zan, nanti juga jangan tergesa-gesa kalau dia minta malam pertama, Anya, kamu ingatkan, benar-benar harus sembuh dulu, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Pak Zuhri berucap serius sehingga lengannya disenggol oleh sang istri. Iya Pak? Anyelir menjawab singkat tanpa ekspresi. Sementara Jauzan tanpa menanggapi, hanya senyum-senyum saja sembari menunduk. Hah, berat juga nih. Gumamnya. Tenang, sampai waktunya juga akan tiba. Bangun menepuk pundak menantunya dengan senyum simpul, yang membuat sang menantu sedikit tersipu. Malam sehabis sholat maghrib dan makan malam, Jauzan langsung masuk ke kamarnya ditemani sang anak, Zio. Lelaki itu segera duduk di ranjang sambil mendengar anaknya bercerita tentang aktivitasnya ketika dirinya tidak ada di rumah tersebut, termasuk ketika tahu ayahnya di rumah sakit. Loh, kamu makan coklat? Siapa yang ngasih? Jauzan bertanya heran begitu melihat anaknya mengeluarkan beberapa batang coklat dari saku celananya. Ibu, nih, aku dikasih banyak. Zio menunjukkan 3 batang coklat merek terkenal yang cukup besar. Itu adalah coklat yang selalu ada di depan kasir minimarket dengan harga puluhan ribu. Beberapa kali dia mendapati istrinya sering kepergok makan coklat ini, terutama saat kondisi sedih alias nggak mood. Dulu saat menjelang sidang cerai, saat kehilangan AC 2 sepunya, juga kemarin saat kejadian dengan Ferdi, dia sering melihat Anya memakan coklat. Apakah ini adalah coklat istrinya? Jauzan menarik napas kemudian menyandarkan diri di bahu ranjang. Jangan lupa nanti sikat gigi sebelum tidur ya, coklat sangat berbahaya buat gigi. Besok pagi gigimu akan langsung bolong jika tidak dibersihkan. Ucap Jauzan serius, dari dulu dia sangat membenci makanan jenis ini, tapi malah anak dan istrinya sangat menyukainya. Iya, aku sudah janji sama ibu mau makan satu dan sikat gigi setelahnya. Aku taruh di sini ya, besok lagi makannya. Jawab Zio sambil meletakkan ketiga coklatnya di atas nakas di samping ranjang. Zio, Zio. Terdengar suara Bu Selina memanggil. Dipanggil Oma tuh, sana sambangi dulu. Ya Oma?
teriak Zio menjawab panggilan. Bentar ya, kayaknya Oma mau kasih aku jajan, kan tadi Oma pergi belanja sama Nenek Uti. Jelas si kecil. Ya sudah sana, kasihan Oma kelamaan nungguin. Iya ya. Si kecil menghambur keluar. Jauzan duduk termenung, menatap 3 batang coklat yang tergeletak di atas nakas di sebelah tempat tidur king size-nya. Dia mengambil 1 batang dan mengamati coklat tersebut. Tidak ada yang aneh, semua terlihat tersegel rapi. Assalamualaikum. Anyelir masuk dengan membawa nampan berisi 1 gelas susu putih. Waalaikumsalam. Loh, Zio mana mas? Tadi sudah kubilang menunggu di kamar buat minum susu, kok malah pergi? Itu dipanggil mama kamu, dikasih jajan mungkin. Jawab Jauzan. Ada apa di luar sepertinya ribut-ribut? Lelaki itu kembali bertanya. Papa memarahi mama, kayaknya lagi-lagi mama menengok Mailin. Papa sudah melarang, mama bilang kasihan. Anaknya kecil banget, gak bisa nyusu juga. Entahlah. Papa gak izinkan mama menengok Mailin? Anyelir mengangguk. Dia duduk di sebelah sang suami yang masih menatap coklat batang di atas nakas. Itu, coklat dari Ferdi kan? Kenapa kamu gak makan saja? Aku tahu kamu juga penggemar coklat. Aku menjaga perasaan kamu. Aku gak ada rasa sama dia, dan tidak ingin membangun rasa sedikit pun. Jawab Anyelir sembari menunduk. Terima kasih, aku percaya sama kamu kok. Jauzan menjawab tak kalah lembut sambil duduk dan meraih tangan dengan jemari lentik sang istri dan digenggamnya erat. Kehangatan mengaliri seluruh ragaannya tatkala lelaki itu dengan lembutnya mencium tangannya. Maaf ya sayang, kita masih harus bersabar lagi. Jauzan mengganti genggaman tangan kanannya dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan membelai pipi halus istrinya penuh minat. Kapan kamu akan membuka hijabmu di depanku? Suara lembut Jauzan mengagetkan Anya. Mas? Wanita cantik itu menunduk malu, tak tahan ditatap demikian intens oleh sang suami. Jauzan tersenyum geli. Hal sederhana saja sudah berhasil membuat pipi istrinya merah merona. Ma, saya Allah, cantik banget. Dengan lembut lelaki itu kembali meraih tangan Anya dan menciumnya bertubi-tubi. Anyelir kegelian dan menarik tangannya perlahan. Sayang, aku cium yang itu ya. Jauzan menunjuk ke arah wajahnya. Yang itu apa? Anyelir melirik manja. Itu yang kutunjuk. Yang ditunjuk yang mana? Semua, kan boleh tak? Semua menggemaskan. Ingin aku gigit, pelan. Nggak sakit kok, boleh ya? Tatapan matanya memelas. Wajah Anyelir makin memerah, tapi juga mengangguk. Sementara sang pengacara muda makin berani mendekat dan siap mendaratkan hidungnya di semua sisi wajah sang istri yang menurutnya sangat menggemaskan itu. Ayah! Tiba-tiba si kecil masuk membawa sekresek besar snack dan mainan. Sontak keduanya menahan aksinya dan... Lihat! Aku punya stok jajan yang banyak. Ucap si kecil tanpa dosa. Wah! Bakalan gak jajan seminggu ini? Anyelir merespon cepat, sementara ayah sang anak hanya diam dan terlihat kecewa. Itu susunya diminum dulu, ibu sudah siapkan. Pinta Anyelir yang langsung diiyakan sang anak. Zio meminum susunya sampai tandas sambil duduk di sisi ayahnya. Aku hanya mau naruh di sini, terus akan bermain sama Oma, Uti sama nenek di ruang tengah. Loh! Anyelir kaget dan si kecil langsung menghambur keluar lagi. Jauzan menarik napas dalam. Dia menyandarkan tubuhnya di bahu ranjang dan mengangkat kakinya, urung mencium sang istri. Sayang, menurutku, Mama atau Ibu biarlah kalau ke sana, itu justru bagus buat memantau aktivitas Mailin. Ucap Jauzan serius. Gak bisa mas kalau Mama, Papa sudah melarang, bisa-bisa Papa marah besar dan seperti dulu lagi terjadi, paling Ibu yang masih mungkin ke sana. Ya sudah biarkan saja, coba besok aku akan bicara pada Bu Arifah. Kamu ada rencana mas? Ya, rencana apa? Rahasia, aku gak akan memberitahu dulu sebelum berjalan. Kamu percaya saja, kamu orang pertama yang akan selalu tahu tentang aku. Gak usah kepo, semua yang aku lakukan adalah demi keluarga kita. Ucap Jauzan sambil menatap sang istri dengan senyum yang sulit diartikan. Bab 79, Pertemuan Tak Terduga. Melinda, dia, saat ini hidupnya sangat menyedihkan. Anaknya kecil, dikasih ASI pakai botol karena belum juga bisa menyusu. Mama juga ingat sewaktu dia hamil, setelah operasi jantung, hampir tiap malam dia tidak bisa tidur. Kalau nggak nangis, dia akan mengeluh kesakitan sepanjang malam. Sungguh tersiksa, kasihan. Selina mengulangi ceritanya yang entah sudah kesekian kali didengar oleh Anyelir. Tapi, wanita muda itu diam, tidak berani menyangkal sama sekali mamanya. Dia menderita kini. Lanjut Selina keluh sambil menatap kosong.
Mama sangat perhatian sama dia, Anyelir mengomentari singkat. Sore itu mereka sedang duduk santai di ruang tengah sambil menonton televisi. Anya, Mama juga sebenarnya sangat sakit dengan apa yang dia lakukan terhadap kamu. Tapi, melihat semua penderitaan dia, rasanya sebagai manusia, Mama nggak tega, dia sudah banyak memetik karmanya. Maafkan dia dan jenguklah kedatangan kamu. Mungkin bisa menjadi obat mujarab untuk hidupnya. Doamu makbul nak, siapa tahu mengurangi rasa sakitnya. Ucap Selina. Anyelir diam sejenak sebelum kemudian menjawab. Ma, aku bisa merasakan empati Mama. Tapi, jika aku ingat segala sakit dan penderitaan aku semasa dulu karena ulah dia, rasa kasihanku hilang Ma, seolah hatiku telah mati. Khusus untuk orang ini, aku tidak bisa. Suara Anya terdengar kaku. Dia tidak ingin mendebat mamanya. Tapi, dia juga tak ingin perasaannya sendiri kembali porak-poranda. Anya, janganlah menjadi seorang pendendam. Rasulullah adalah panutan dengan akhlakul karimah. Beliau mampu memaafkan, mendoakan dan memperlakukan baik musuhnya, hingga itu menjadi jalan hidayah buat para musuh. Selina membujuk. Tapi aku bukan Rasulullah Ma, aku tidak punya spek akhlak sesempurna beliau. Allah bahkan memperlakukan khusus Rasulullah pada saat beliau masih kecil dengan membersihkan hatinya dari hal buruk, jadi jangan tuntut aku untuk menjadi seperti beliau. Karena aku manusia biasa. Bagiku, tidak membalas dan tidak membenci dia, itu sudah cukup. Karena sakit ini, telah memblokir hatiku atas segala belas kasih yang melekat di nama itu. Suara Anya terdengar lunak tapi getir di telinga. Tapi dia pernah jadi adikmu. Ya, adik yang selalu menjadi duri di setiap langkah kakaknya. Ternyata, kebersamaan Mama dan Melinda yang hanya 3 tahun sekian hari itu, begitu membekas. Jadi bahkan melaburkan kenangan tentang aku yang Mama asuh selama 29 tahun ini. Ucap Anyelir getir. Bukan begitu sayang, Mama hanya... Selina tidak bisa melanjutkan katanya. Sejak kecil Mama mendidik aku mandiri. Aku masih ingat ketika aku jatuh sewaktu SD, Mama tidak langsung menolongku dan mengatakan Mama tidak akan selalu ada. Sejak itulah aku berusaha hidup dengan tumpuanku sendiri. Aku mendapat beasiswa setelah S1, tapi apa yang Maylin katakan kala dia menjadi anak kandung Mama? Dia mengatakan aku, untuk pendidikanku, telah mengambil hak dia. Mama bisa bayangkan bagaimana getirnya hidupku waktu itu? Mata Anyelir berkaca-kaca. Selina yang melihatnya tentu saja sangat sedih. Tidak ada maksud sama sekali menyakiti hati kecil anaknya. Sayang, maafkan Mama. Apakah kamu merasa Mama pilih kasih? Kamu anak kandung Mama, dan sudah sewajarnya Mama menyayangi kamu. Kamu tetap yang Mama prioritaskan. Mama hanya sekedar curhat, bercerita, agar kamu sebagai wanita, sebagai manusia, mau berempati. Wanita kala hamil dan melahirkan itu saja sudah berat. Melinda hamil, operasi jantung, berapa bulan kemudian operasi SC nak? Sama, aku hamil besar kala itu Ma. Aku kecelakaan, aku pendarahan. Bahkan anakku yang tak berdosa juga mati karena ulah dia yang merayu suamiku hingga mengabaikan aku. Anakku mati, dia masih mending anaknya hidup. Mama tahu, sakit hatiku ini tak mudah terlupakan Ma. Aku tahu aku mungkin kejam, jahat, tak punya hati. Tapi aku tidak mungkin, tidak bisa memaksa diriku sendiri untuk peduli padanya. Itu sama saja dengan menguak lukaku. Bantah Anyelir. Sayang, hidup kadang memang harus tegas. Jika Mama begitu peduli dia dengan segala penderitaan dia, apakah Mama tidak peduli aku? Bagaimana penderitaan seorang ibu yang sudah berharap sangat anaknya lahir selamat, malah ditinggal untuk selamanya? Bagaimana perasaan seorang istri kala suaminya, bapak si anak tidak mengakui anaknya? Bahkan di depan mata kepala sendiri, bermesraan dengan orang lain sementara acuh terhadap istri yang telah merawat dia kala lumpuh. Hatiku sakit Ma, bukan aku tidak ikhlas, tapi aku tidak ingin memupuk rasa ini. Tolong, bantu aku untuk menguburnya, bantu aku lepas dari belenggu rasa sakit ini. Jangan paksa aku menambah trauma dengan membaiki orang-orang yang menggoreskan luka dalam di dada ini. Suara Anyelir serak. Selina menangis, hatinya ikut sakit dengan penuturan sang anak kandung. Anya, maafkan Mama. Tidak perlu Ma, aku bisa mandiri sekarang. Dengan tanganku yang terbatas ini, aku bisa tanpa papa Mama jika dengan kehadiran Mama aku dipaksa membuka luka dengan mendekati para penjahat hidupku. Anya, sayang, Mama salah, maaf sayang. Mama boleh tinggal sama Maylin. Jika Mama kepikiran dia terus, aku ikhlas kok sebagai anak kandung Mama. Di sana Mama bisa tenang melihat dan memantau Maylin. Sayang, tentu tidak mungkin. Anak Mama kan kamu, Mama sayang sama kamu. Jadi jangan pernah mengatakan nama-nama mereka lagi di depanku. Aku sedang menata kembali hidupku. Ya, Anya, kamu mau kemana? Selina sontak kaget mendapati anaknya bangkit. Capek Ma, aku mau istirahat. Anyelir berjalan ke kamarnya yang kini juga menjadi kamar Jauzan, suaminya di sisi ruang tengah.
Langkah kakinya perlahan sambil menatap sekeliling rumah yang terlihat sepi. Di mana ibu dan suaminya juga papanya? Kenapa semua menghiang? Tatkala langkahnya membelok ke arah pintu kamar, dia melihat suaminya sedang mengobrol serius dengan Bu Arifah di teras samping rumah sebelah dapur, entah apa yang mereka bicarakan. Jauzan terlihat menjelaskan sesuatu dengan sangat serius, sementara Arifah mendengarkan dengan seksama. Karena cukup jauh, Anya tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Anyelir tidak bisa menahan keingintahuannya, tapi terlalu malas untuk kembali bergulat dengan masalah. Akhirnya dia masuk ke kamarnya, menutup kembali pintu kamar, dan membaringkan diri di tempat tidurnya yang lapang empuk. Mata Anyelir menatap langit-langit kamar, tapi beberapa saat kemudian dia menenggelamkan diri di antara tumpukan bantal yang empuk nyaman. Ingatannya yang telah lama mengubur luka kini kembali terkuak. Bayangan-bayangan sedih itu berkelebat-kelebat di pelupuk matanya. Kala kecelakaan, dia masih ingat betul, darah dan air ketuban yang mengalir deras bersatu dengan debu dan kerikil jalanan. Ingatan tentang gerakan-gerakan anaknya di dalam perut sehari sebelum kejadian, hingga ketika dia memeluk si bayi untuk terakhir kalinya dalam keadaan dingin dalam balutan kain putih. Air matanya tiba-tiba menetes dan dia tidak mampu menahan gejolak di dalam hatinya. Tangisnya pecah dalam isakan meski lirih dan samar. Sakit rasa hatinya dia buang lewat air mata yang begitu saja lepas. Tapi, itu tidak berlangsung lama. Dia kembali mampu menguasai diri dan tegar terduduk sembari mengucap istighfar. Hidup di dunia ini tidak akan pernah selesai dengan meratapi masa lalu. Aku hanya perlu menata diriku, agar bisa lebih tegar lagi. Apa yang sudah hilang, apa yang telah kukorbankan, semua tidak akan sia-sia, meski aku tidak mendapat keadilan di dunia. Sekarang aku hanya perlu berprasangka baik pada Allah, optimis menatap masa depan, dan berdoa untuk hal yang lebih baik. Gumamnya seraya menghapus air matanya. Angin sore berhembus lembut, masuk menelisik di antara jeruji besi teralis pada jendela terbuka di kamar besar itu. Sayup suara lantunan ayat suci oleh para remaja dan anak-anak terdengar dari masjid-masjid, memaksa Anyelir bangkit, mengingat aktivitas yang harus dia selesaikan menjelang buka puasa, menata dan menyiapkan hidangan untuk keluarga besarnya di meja makan. Dia beranjak dengan terlebih dahulu mengelap wajah, juga menyunggingkan senyum termanis, untuk orang-orang yang kini dia cintai dan mencintainya. Pak Akson memastikan lagi bahwa benar rumah ini yang dikirim oleh Jauzan Zuhri dalam Sherlock-nya. Tapi, kenapa di sini? Pikirnya. Seingat aku, Pak Zuhri rumahnya di Jalan Gerilya ke arah utara sedikit, tapi kenapa di sini? Berli keheranan. Sherlock-nya di sini, Pak, ucap Pak Akson, sang pengacara yang selalu setia mendampingi sang klien. Perannya kini bukan hanya sebagai pengacara lagi, tapi seolah seperti asisten saja. Coba tanya orang yang sedang bersih-bersih di depan rumah besar 2 lantai itu. Di mana rumah Pak Zuhri? Baik, Pak. Mobil bergerak perlahan ke arah rumah besar yang sedang dicat bagian gerbang depannya oleh 2 orang laki-laki berkaos coklat dan hitam. Permisi, Pak. Berli membuka kaca mobil, tapi kemudian lelaki tegap di usia 60 tahun itu membuka pintu dan turun. Nih, monggo, Pak. Bagaimana? Apa ada yang bisa kami bantu? Mau tanya rumahnya Pak Zuhri di mana ya? Rumah Pak Zuhri di sana, Pak. Di Jalan Gerilya. Masuk, Pak. Kalau ini rumahnya putra beliau, Mas Jauzan. Jawab lelaki itu ramah. Oh, memang mereka kan aset rumahnya banyak ya, tapi bukannya Pak Jauzan masih tinggal bersama orang tuanya? Sudah tidak, Pak, setelah menikah, beliau tinggal di sini. Ini juga mertua beliau yang dari Jakarta masih ada. Kemarin habis sakit, jadi masih menemani. Jawab satunya. Habis sakit? Sakit apa? Maksudnya mertuanya yang sakit? Habis kecelakaan, bukan, yang sakit Mas Jauzannya. Tapi sudah sembuh sih, istrinya kan dokter, jadi alhamdulillah, cepat sembuhnya. Jadi Pak Jauzan ini menikah dengan dokter? Nih Pak, baru beberapa hari lalu nikahnya, belum rama-rama juga, mungkin sebentar lagi menunggu beliau pulih baru akan diselenggarakan resepsinya. Terang lelaki berkaos coklat itu. Berli mengangguk. Dia berterima kasih dan kembali masuk ke mobil. Tapi pikirannya hanya fokus dengan warna cat yang dipakai untuk eksterior rumah. Abu muda dengan sentuhan hitam dan putih di beberapa sisi, persis seperti rumah anaknya beberapa waktu lalu, dan semua adalah selera sang menantu, Anyelir. Dadanya menjadi berdebar-debar tidak enak. Kita masuk, ini rumahnya. Ucap Berli pada sang driver. Nih Pak, jawab sang driver. Sang driver mengarahkan mobil MPV besar itu untuk masuk ke dalam pelataran rumah. Mobil itu parkir di depan rumah di bawah pohon akasia yang menjulang datar dengan rindangnya. Berli turun dari mobilnya, berjalan bersama dengan Akson ke arah pintu depan rumah yang ternyata terbuka. Mereka membunyikan bel pintu dan seorang lelaki setengah baya dengan perawakan sedikit tambun keluar mengenakan sarung dan koko putih, juga peci sambil memegang mushaf 1 juz di tangannya. Tapi, mata keduanya sontak terkejut tatkala mengenali sosok satu sama lain. Pak bangun!
Anda kok di sini? Berli berucap keheranan. Loh, Pak Berli, ada urusan apa? Anda tahu saya di sini? Aduh, saya kok jadi bingung ya, katanya ini rumahnya Pak Jauzan, tapi kok... Berli semakin bingung. Sulit untuk berkata apa. Jauzan kan menantu saya. Apa? Mata Berli seketika membulak kaget dengan informasi barusan. Tidak mungkin. Silakan masuk dulu, saya akan panggilkan Jauzan. Ucap Pak Bangun ramah pada partner bisnisnya selama bertahun-tahun itu. Pak Akson, Pak Berli, monggo, silakan duduk. Bangun menyalami dua tamunya, mengajak masuk, kemudian ke dalam sembari memanggil menantunya. Zan, ada tamu ini. Teriaknya. Berli duduk terpekur dalam sofa besar ruang tamu yang luas tersebut. Rumah ini memang tidak sebesar rumahnya, tapi ruang tamunya begitu longgar dan ditata demikian estetik. Perabotan mahal dan hiasan di setiap sudutnya benar-benar tidak bisa disepelekan. Ya, tidak diragukan lagi, keluarga Zuhri memang memiliki segalanya, harta, kekuasaan, juga karisma. Memberikan rumah ini untuk menantunya, tentu bukan sesuatu yang sulit. Tapi, kenapa harus mantan menantunya? Hah, Anya, dia sungguh beruntung kini. Hidupnya akan membaik berada di tengah keluarga Zuhri. Jika dulu gadis itu tersiksa dan terabaikan kala menjadi menantunya, kini dia tentu memetik buah kesabarannya. Anya, Berli menunduk mengingat ketidakberdayaan dia melindungi menantunya tersebut. Jauzan sedang ganti baju, sebentar, dia masih pemulihan. Tapi sudah bisa jalan sih, tunggu sebentar ya. Bangun keluar beberapa saat kemudian. Mengejutkan lamunan Berli tentang sang mantan menantu yang selalu baik dan atuh padanya kala itu. Pak Bangun, saya benar-benar menyesal dengan kejadian lampau. Maafkan saya yang gak becus menjadi pelindung bagi putri Anda. Berli menunduk. Yang sudah terjadi, biarkan berlalu. Putri saya sudah menemukan kebahagiaannya. Ya, setiap peristiwa tidak ada yang sia-sia. Dengan itu kita diharapkan menjadi bijak dalam bersikap. Bangun berusaha berkomunikasi dengan santai dengan tetap tersenyum. Betul Pak, jodoh, rezeki dan nasib itu sudah ditentukan. Kita hanya berusaha menjemput saja. Ucap Akson. Bagaimana kabar Bu Selina? Istri saya baik, lagi di belakang sama Anya. Katanya mau bikin apa buat buka nanti. Jawab Bangun. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua menjawab serempak. Muncul sosok tinggi besar dengan aura positif dan karisma yang memancar. Berjalan perlahan sambil tersenyum ramah pada para tamunya. Lah, ini Jauzan, menantu saya. Suaminya Anya. Ucap Bangun Anggoro. Saya mengenal beliau, putra Pak Zuhri yang juga menjadi pengacara hebat di Jakarta. Anda sungguh beruntung Pak Jauzan mendapatkan wanita sehebat Anya. Kalau boleh saya bicara, Anya adalah berlian yang kilaunya tak pernah redup. Anak saya yang bodoh itu telah menyia-nyiakannya, dan dia mendapatkan karmanya saat ini. Ucap Berli sembari berdiri menyalami kolega bisnisnya kali ini dengan senyum yang dipaksa dan penuh sesal. Terima kasih. Saya mencintai Anya, karena memang dia layak dicintai. Tapi, bahasa singkatnya, mungkin jodohnya Eden dengan Anya, hanya sampai di sini. Dan sekarang, Anya sudah menjadi bagian hidup saya. Oh ya, kita berembuk langsung saja ya. Ya sudah, saya ke dalam dulu, mau melanjutkan tadarus. Pamit Bangun tidak enak dengan transaksi bisnis yang mungkin terjadi antara sang menantu dengan mantan besannya. Papa kenapa masuk? Boleh saja Pak, ini hanya transaksi tanah kecil kok Pak, juga pembicaraan menyangkut Anya, dan Papa pasti akan dibutuhkan pendapatnya. Ucap Jauzan sembari tersenyum. Bangun sungguh merasa dihargai sang menantu, lelaki itu mengurungkan niatnya untuk pergi dan kembali duduk dengan tenangnya seraya menatap sang menantu yang terlihat masih lemah itu dengan tatapan bangga. Bab 80, trik Jauzan yang membuat geram. Jadi bagaimana dengan harga yang saya tawarkan kemarin? Jauzan langsung pada poin pembicaraan. Setuju Pak, tapi apa tidak bisa diturunkan lagi? Itu memang harganya. Kalau turun lagi, saya akan mendapatkan apa-apa. Coba kalau masuk lelang, harganya bahkan bisa 2 kali lipat. Tapi ini saya berikan ke Pak Berli, karena saya ada permintaan juga, yang saya berharap Anda bisa amanah. Jawab Jauzan tegas. Iya Pak, baik. Saya akan langsung cairkan uangnya. Jawab Berli. Senyum Jauzan mengembang. Baik, yang penting jika transaksi oke, kita bisa buat kesepakatan. Dan tanah itu, saya gunakan untuk jaminan membeli saham menantu Bapak di perusahaan Bapak, seperti yang kemarin saya sampaikan. Lanjut lelaki muda yang sangat terlihat mahir berbisnis itu sambil tersenyum. Semua saham dia? Berli memastikan. Ya, sama saham yang dulu pernah terjual juga, yang sebenarnya milik istri saya yang dulu dia paksa ambil. Perang lelaki tampan itu lagi.
Iya, dulu, saat penandatanganan, Anda menemani Anya juga ya? Berli mengingat momen penandatanganan pengalihan sah kala itu. Hei, Kang! Dan saya melihat betapa kecewanya Anya. Tapi saya tak bisa membantu dia sama sekali. Lirihnya. Ya, kemarin orang suruhan Mailin sudah menemui saya, tapi dia sendiri belum datang ke saya. Saya sudah bilang kalau memang positif akan dijual, maka harus datang sendiri untuk tanda tangan transaksi. Tapi hari ini belum menghubungi lagi. Nanti kalau ada kabar, secepatnya akan saya forward ke Anda, Pak. Berli menanggapi. Berarti positif kan? Intinya saya hanya mengejar saham itu, karena nyatanya SPBU itu sangat berharga bagi istri saya. Saya ingin mengambilnya kembali. Ucap Jauzan penuh ketegasan. Zan, jadi kamu membeli saham SPBU itu kembali untuk Anya? Bangun bertanya penuh antusias. Ya Pak, nggak salah kan? Tenang saja, saya tahu apa yang harus saya lakukan, dan saya yakinkan saya tidak akan merugi Pak. Ucap Jauzan sambil menatap sang mertua sembari tersenyum penuh percaya diri. Aset itu dulu dari Papa berikan buat bekal hidup Anya karena tahu dia bukan anak kandung kami sehingga pikir kami nggak berhak atas warisan kami. Dan sekarang, karena ulah Mailin, orang luar, masak ia menantu Papa harus menebusnya kembali. Bangun berucap penuh sesal. Pak Jauzan, benar kata Pak Bangun Anggoro. Sebenarnya, saya bingung juga mau bicara dari mana. Tapi secara hukum, saat ini saham SPBU ini sah milik Melinda. Jadi, Papa, Pak Berli, tidak apa, yang terpenting Allah masih memberi saya rizki dari tempat lain. Selama istri saya senang, saya akan perjuangkan. Karena ya, memang tugas suami kan kerja, menjemput rizki buat anak istri, buat siapa lagi? Jauzan tersenyum simpul sembari menatap Berli dan mertuanya secara bergantian. Ma, saya Allah memberikan jodoh yang berkali lipat lebih baik untuk Anya dari Eden. Gumam Berli sambil berkaca-kaca. Alhamdulillah, terima kasih Nakzan, barakalah, Papa sangat bangga dengan kemurahan hatimu. Bangun ikut berkaca-kaca. Kalau begitu, esok jam 8, biar Mbak Sevi uruskan surat-suratnya, nanti saya akan telepon beliau. Anda bisa berhubungan langsung dengan Mbak Sevi, jangan lupa kabari saya tentang kelanjutan penjualan saham itu. Jauzan menjelaskan lagi. Iya Pak, siap. Kalau begitu, kami pamit dulu. Berli beranjak bersamaan dengan Pak Akson, sementara dari arah dalam, tiba-tiba muncul Selina yang keluar dengan pakaian rapi seperti hendak keluar. Bangun langsung menatap istrinya penuh selidik, dia harus antisipasi jika Selina akan menjenguk wanita itu lagi. Ada tamu rupanya, Pak Berli, sudah lama? Sapa Selina ramah. Bu Selina, iya. Lumayan beberapa saat. Mereka saling menangkupkan tangan dan tersenyum satu sama lain. Mantan besan yang kini sudah tak lagi menjadi besan dengan terkuaknya kasus Melinda yang bukan anak kandung mereka. Anya suruh keluar Ma, Papa Berli kesini. Ucap Bangun. Ya itu Mama udah kasih tahu, sebentar lagi mungkin. Anu lagi sibuk sama Zio, rewel dia. Jawab Selina. Oh, sudah, nggak apa-apa. Salam saja buat Anya, sehat Bu Selina? Alhamdulillah, sekeluarga sehat, Pak Berli bagaimana? Bu Selvi sehat? Sehat, anak-anak juga, dia sama si Ariel alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oh ya kemarin pas belanja ketemu Bu Selvi, katanya sekarang beliau buka kafe di Jalan Pemuda ya? Buka kafe? Iya, saya sama Bu Arifah kan habis belanja. Sudah lama sih, pas sebelum puasa, perut sayanya kehausan, ditambah jam makan siangnya sudah mampir ke kafe baru gitu ternyata pas ketemu ownernya ternyata Bu Selvi. Terang Selina. Anda, tidak salah Bu Selina? Gak itu kafenya sebelah Masjid Al-Muslimin, sebelah baratnya, yang ngadep ke selatan. Ramai kok lumayan itu. Barakalah Pak Berli, semoga makin sukses. Amin terima kasih Bu. Oh ya masih suka ketemu di rumah Mailin nih? Masih suka kesana nggak? Enggak, istri saya sudah tidak kesana lagi. Biarlah yang penting kami tidak mengusiknya. Karena sungguh apa yang dia lakukan sangat-sangat keterlaluan ke anak kami. Jadi saya putuskan tidak dan sudah banyak yang kami berikan. Kami rasa semua sudah lebih dari cukup. Jawab Bangun tegas dan cepat sebelum sang istri menjawab. Iya. Berli menanggapi dengan tersenyum kecut. Oh ya, sampaikan Bu Selvi Pak, cucu Anda itu kecil, belum bisa nyusu dan hanya bisa diberi dengan cara dipompak nasi. Ya saya doakan semoga semuanya segera terlewati Pak. Namanya bayi, nanti sebulan 2 bulan perkembangan bayi itu cepat. Ucap Selina. Loh, kata Selvi baik-baik saja. Apa selama ini tidak pernah ketemu istri saya di rumah Mailin? Saat ini saya sudah jarang kesana lagi Pak, hanya Bu Arifah saja. Tapi Bu Selvi, dari sejak lahiran, beliau hanya sekali datang di rumah sakit, dan itu pun malah membuat Mailin histeris dan pendarahan sehingga sesar dilakukan segera. Ini cerita perawat yang saya sewa merawat Mailin kala itu.
Terang Selina. Berli terlihat mengepalkan tangan dengan sorot kemarahan yang ditahan. Entah apa yang ada dalam benaknya. Ya sudah, kalau begitu kami pamit dulu Pak Berli, Pak Jauzan, Bu Selina. Terima kasih atas semua kerepotan Anda untuk cucu saya. Saya akan coba klarifikasi ini ke istri saya. Pak Berli, maksud saya. Selina merasa tidak enak dan ingin meralat. Baik, tenang saja. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Monggo Pak Berli, hati-hati dan terima kasih kunjungannya. Jawab Bangun. Terima kasih Pak Berli, kita akan ketemu lagi esok. Ucap Jauzan. Ya Pak Jauzan, saya akan kabar segera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedua tamu pamit berjalan keluar. Berli dan Jauzan mengantar kedua tamunya, sementara Selina hanya menatap mereka dengan tatapan penuh tanda tanya. Melinda sekali lagi menatap kosong wajah tampan lelaki berkacamata yang duduk di hadapannya itu dengan lesu. Ini sudah ketiga kalinya wanita itu mengunjungi sang suami yang kini mendekam di lapas. Tapi, aura pertemuan mereka selalu kaku seolah masing-masing dan ada hal yang disembunyikan. Aku sudah memberi nama anak kita, seperti nama yang sudah aku usulkan dulu. Aku memberi dia nama Aileen, adalah gabungan nama kita berdua, artinya cahaya, atau lingkaran pada bulan. Harapannya, kelak dia akan menjadi wanita cantik yang berkilau dengan cahaya kecantikannya. Dia juga mirip kamu Mas, hidungnya mancung dan matanya agak sipit. Terang Maylin. Aiden tersenyum tapi terlihat begitu hambar. Cerita tentang anak terdengar tidak begitu menarik perhatiannya, entahlah. Dia hanya menjawab dengan mendesah pelan, pertanda bahwa itu adalah sesuatu yang berat, yang mungkin belum bisa dia terima. Melihat ekspresi suaminya yang datar, Maylin tahu suaminya tidak begitu tertarik dengan berita tentang anak. Tapi, aku mengingat anak laki-lakiku yang meninggal karena kurang kuperhatikan. Aku saat ini sudah menjadi ayah untuk 2 anak. Betapa Tuhan sebenarnya telah memberi aku banyak kenikmatan. Tapi aku terlalu tamak. Aiden menunduk. Anak-anya belum tentu anak kamu Mas, tapi Aileen, dia adalah darah dagingmu. Ucapan Maylin datar, tapi sontak membuat mata Aiden membola. Dia terlihat tidak suka dengan pernyataan tersebut. Pikiran kamu terlalu kotor tentang Anya. Dia tidak akan mungkin berhubungan badan dengan pria lain kecuali aku sebagai suaminya. Jangan pernah mengatakan itu lagi padaku. Dan kamu tahu, bahkan Jauzan memiliki bukti medis jika tes paternitas atas anak itu adalah darah dagingku sendiri. Seru Aiden dengan nada sedikit meninggi, membuat nyali Maylin seketika menciut. Maaf. Hanya itu kata yang akhirnya keluar dari mulut mungil Maylin. Sejenak suasana sunyi. Terdengar suara ketukan lonceng jauh dari dalam sana, entah apa kegiatan para penghuni lapas yang itu. Maylin masih diam, sementara Aiden terlihat menatap sang istri dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada sinis, tapi juga penuh harap dan ada kekaguman secara fisik. Ya, meski Melinda sedang menyusui, tapi dia adalah wanita yang sangat memperhatikan penampilan. Tubuhnya indah terbalut blus yang sedikit ketat dengan jilbab lilit yang memperlihatkan dadanya juga perhiasan emas yang apik terjuntai di sana. Maylin memang sangat pandai berdandan. Pantaslah dia menjadi influencer top kala itu, batin Aiden. Aku akan mencari cara agar kamu keluar dari sini Mas, tapi kamu harus janji sama aku kalau kamu tidak akan mengecewakan aku, tidak akan selingkuh dariku dan menerima anak kita apapun adanya. Ucap wanita 32 tahun itu akhirnya dengan keluh. Kita suami istri, mana mungkin aku akan tega melakukannya? Jawab Aiden. Kamu pernah meninggalkan istri kamu demi aku, dan sekarang, bisa saja hal itu terjadi. Elak Maylin. Aiden hanya mendesah berat tanpa berkeinginan menjawab. Tuh kan, kamu tidak bisa memastikan, bagaimana aku yakin. Kamu tahu Mas, jaminan yang harus aku berikan agar kamu bisa keluar dari sini? Aiden menggeleng lemah. Dalam benaknya kini mengingat kunjungan mamanya beberapa waktu lalu yang juga membicarakan banyak hal tentang Melinda. Dan semua kini terasa begitu berat di dadanya. Aku harus kehilangan saham aku sekaligus pemasukan aku selama ini Mas. Kamu tahu kan? Kerja sebagai influencer juga sulit aku lakukan lagi sejak kasusku dengan Sahra beberapa waktu lalu. Dia memblow up perselingkuhan kita dengan Anya sebagai korbannya. Dan publik sudah sangat percaya berita itu. Ungkap Maylin lesu. Ya, bagaimana lagi? Memang itu kenyataannya. Hukumanku yang awalnya hanya 6 tahun menjadi 2 kali lipat dengan tuntutan Jauzan. Aku kira, sidang itu adalah sidang terakhir. Ternyata masih ada sidang-sidang berikutnya yang membuatku semakin terpojok. Pak Akson tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu tahu, 12 tahun aku di sini, maka aku akan kehilangan masa mudaku. Dia benar-benar licik. Umpat Aiden penuh dengan aura kebencian. Jauzan, dia orang sangat berbahaya ternyata. Kamu tahu, sekarang dia menikahi Anya. Dia memaksa aku agar menjual saham padanya dengan harga murah.
Jika tidak, dia akan memasukkan namaku ke meja hijau terkait kasus di mana aku pernah mencelakai Anya dengan membuat blong rem mobilnya. Ancamannya tidak main-main. Benar-benar trik murahan yang membuat aku geram. Papa Berli juga sangat percaya padanya. Aku stres dengan semua ini. Mau tidak mau, aku harus menjual sahamku padanya dan hanya cukup untuk kamu keluar, Mas. Ucap Maylin sembari menunduk. Wajahnya kian pucat dan tegang dengan tatapan mata Aiden yang tanpa ekspresi. Tapi bagiku nggak masalah. Yang terpenting adalah kamu keluar dari sini, Mas. Kita bisa memulai hidup baru lagi bersama dengan anak kita. Masih ada rumah dan mobil aku pemberian Papa yang tidak diambilnya. Aku yakin, Papamu pasti tidak akan tega dengan kondisi kita, bukan? Dia masih kaya raya. Aku yakin Papa akan mengasihani cucunya. Lanjut Maylin penuh harap. Ya, lakukan saja segera dan aku akan berusaha melakukan hal terbaik untuk kita, sayang. Aiden menyunggingkan senyum yang tentu saja sangat dinantikan oleh Melinda sebagai sesuatu yang sangat memberinya semangat hidup. Melinda bangkit dan sesaat mereka berpelukan layaknya istri yang sangat merindukan suaminya. Mas, kita akan sering melewati momen ini saat kamu bebas. Aku janji akan selalu setia dan kita akan merawat anak kita bersama-sama, kan? Sayang, kamu saat ini yang kupunya, satu-satunya, tidak ada yang lain. Papa sudah membuangku. Anya sudah tak mungkin kudapat lagi karena sudah menikahi orang lain. Hanya kamu dan keluargamu yang kuharap. Aku yakin, kita masih bisa membangun impian kembali dengan anak-anak dan keluarga yang bahagia. Ucap Aiden. Melinda diam tanpa ada keinginan menanggapi. Lidahnya keluh dengan dua harapan Aiden yang tentunya kini tidak akan mungkin diberikannya. Ya, karena keluarga yang dulu dia bangga-banggakan, Papa yang kaya raya dengan harta berlimpah dan uang tanpa habisnya, Mama yang penyayang, semua sudah bukan miliknya lagi dan hidup dengan anak-anak itu juga tidak akan mungkin diwujudkannya, karena kini dia telah kehilangan rahimnya. Ya, Aileen telah memonopoli rahimnya dengan menyusupnya jaringan plasenta ke dinding rahim, yang berakibat pendarahan hebat sehingga dengan terpaksa dokter mengangkat rahimnya. Aku akan melanjutkan penjualan saham demi kebebasan kamu, Mas, tapi kamu harus janji setia padaku, dan tidak akan mengejar wanita lain di luar sana. Ucap Maylin. Baiklah, demi Allah, aku tidak akan mengejar wanita muda lagi. Cukuplah hidupku yang telah lalu, dan kamu aku miliki. Jawab Aiden. Maylin mengangguk seiring datangnya seorang petugas lapas, yang artinya waktu kunjung telah selesai. Wanita itu menghampiri sang suami dan mencium tangannya. Aiden menatap kepergian sang istri dengan harapan besar tentang kebebasannya. Bab 81, Ketegasan Berli. Sayang, lagi apa? Anyelir tersentak, suara Jauzan begitu mengagetkan, apalagi lengan lelaki itu juga melingkar lembut di lehernya mesra. Mas, jangan menunduk terlalu lama, nanti sakit. Peliknya spontan. Iya sih, kalau gitu kamu berdiri dang, biar aku nggak nunduk. Lagi apa sih? Sibuk banget dari tadi Mas cari-cari kamu, muter-muter rumah. Ternyata di sini lagi sama dia. Jauzan berkelakar sembari tersenyum mesra. Baca jurnal terbaru, Mas. Kejadian STEMI akhir-akhir ini semakin bertambah kasusnya. Jawab Anyelir dengan muka serius. Apa itu STEMI? Jauzan bertanya dengan mode serius. Biasanya kasus STEMI ditangani oleh dokter spesialis jantung. Ini serangan jantung yang paling berbahaya dengan potensi kematian yang besar karena di sini pembuluh arteri koroner jantung itu tersumbat total sehingga organ jantung kelelahan karena tidak tersuplai nutrisi. Otot jantung melemah dan jantung kehilangan fungsi atau kemampuannya memompa darah. Bulan kemarin ada kasus hingga 7 orang dengan STEMI tidak tertolong dan 3 diantaranya usia di bawah 40 tahun. Jelas Anyelir. 7. Sedikit itu sayang. Tukas Jauzan. Itu banyak, Mas. Setiap hari ada orang meninggal dengan diagnosa penyakit yang berbeda dan ini adalah satu dari sekian banyak penyakit non-infeksi oleh gaya hidup dan kebiasaan yang semestinya bisa dihindari. Memang pola hidup sehat itu harus selalu disosialisasikan sehingga masyarakat benar-benar sadar bahwa tubuh kita ini loh sangat berharga. Ayolah, makan sehat, olahraga. Anyelir terlihat penuh semangat dengan ucapan yang berai api. Ya, dia begitu mendalai apa yang dia baca. Jauzan tersenyum. Istrinya seorang dokter tentu saja memang sudah menjadi napas nadinya tiap hari berhadapan dengan kematian, obat, data biostatistik kesehatan, dan juga info terbaru tentang penyakit utamanya yang terkait langsung dengan yang biasa dia tangani, masalah jantung dan kesehatan organ vital di rongga dada atau toraks. Jadi, meski dia tidak tertarik tetap saja harus mau mendengar bahkan memperhatikannya. Tapi, bagaimana ya? Dia tahu istilah kedokteran saja tidak? Hahaha, harus belajar dan inilah perjuangan seorang suami lagi menyenangkan istri. Ih, sayang, aku nggak ngerti masalah atau istilah kedokteran atau kesehatan, tapi aku akan berusaha belajar dan memahami sedikit demi sedikit. Ucap lelaki tampan itu sembari menatap mata istrinya dalam tanpa berkedip. Nggak perlu, Mas, aku akan jelaskan kok kalau kamu bertanya.
Oh ya, apa yang aku sampaikan tidak perlu harus ditanggapi. Aku sudah cukup senang jika Mas mau mendengarnya. Sama halnya kan, aku juga nggak paham masalah dan istilah hukum. Makanya kita profesional saja sesuai dengan kapasitas kita, nggak usah memaksa. Lebay deh. Anyelir tersenyum geli. Gak masalah sayang, selama aku bisa. Mungkin aku akan kuliah di kedokteran untuk belajar memahami kamu. Jauzan membalas senyum tapi terlihat bermuka penuh keseriusan. Alah gombal, sulit loh di kedokteran tuh. Bukan sulit sih, tapi banyak harus meluangkan waktu menghafal, memahami, banyak hal, sudahlah. Oh ya, tadi ada bahasan apa? Kok papa cerita, katanya kamu mau beli lagi saham SPBU Mailin yang dulu punyaku? Apa benar? Ya, benar, masak salah? Jauzan balik bertanya jenaka. Buat apa mas? Aku sudah merelakannya. Hidupku akan baik-baik saja tanpa saham itu. Tutur Anya serius. Iya sih, aku hanya ingin memberi hadiah buat kamu. Kita menikah dan aku belum pernah kasih apa-apa ke kamu, kecuali mahar kan? Ucap Jauzan sambil duduk di sebelah sang istri yang masih saja menatap lembaran jurnal. Mas, aku berterima kasih, tapi aku tidak ingin membuat mas kerepotan dan menghamburkan banyak uang hanya demi menyenangkanku. Anyelir beralasan. Lah kenapa? Kamu kan istriku. Gak salah kan suami menghabiskan uangnya buat nyenengin istri. Aku kerja mati-matian nyari uang kan buat kamu, buat Zio, buat anak-anak kita nanti. Kalau gak buat kalian, buat siapa lagi? Jauzan duduk makin mendekat. Mas, lagi puasa, jangan mancing gitulah. Tukas Anyelir cepat sembari menepis tangan sang suami yang mulai menggerayang di mukanya. Oh, oke, sorry, tapi menghamburkan? Enggak lah. Aku tahu bagaimana untuk menghadapi orang licik macam Mailin, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku punya trik. Jawab Jauzan dengan penuh bangga. Mas menjual tanah mas ke Pak Berli kan? Di bawah harga pasar buat membujuk dia agar mau membantu memuluskan pembelian saham itu? Tanah itu meskipun masuk lelang, harganya tidak akan naik lebih dari 11 M. Aku sudah menanyakan ke beberapa pebisnis, jadi ya, sebenarnya sama aja, paling naik maksimal 1 M lah. Jadi insya Allah aku nggak rugi. Dan kenapa aku merangkul Pak Berli? Karena sisa saham yang 60% di SPBU satunya itu punya dia, aku harus bisa mengambil hatinya agar mau menjualnya juga dan kembali ke kamu. Dan tenang saja, aku membelinya dengan harga wajar. Kecuali punya Mailin, harus terbeli, dan uangnya hanya cukup untuk keperluan mendesaknya kali ini, ialah mengeluarkan Eden. Terang Jauzan. Anyelir ternganga dengan semua penuturan suaminya. Jauzan memang ucapannya sederhana, bahkan pembawaan juga sederhana, hanya tampangnya memang yang istimewa dan tak lekang meski terbungkus kesederhanaan. Terserah mas sajalah, kalau begitu. Ucapnya. Oke, gitu dang. Mau masakin aku apa hari ini? Aku mau bikinkan pepes ikan gabus, asin, sedikit asam biar nggak amis, tapi nggak pedas, kan usus belum boleh teriritir kena cabai. Sabar ya, sama bubur, telur kecap. Aduh, kapan sih boleh makan pedas? Sabar mas. Iya sayang, selalu sabar. Hanya lidahku ini sulit banget diajak sabar. Lidahnya dituntun, dari sini, turun ke sini, jadi otak akan menerima dengan senang hati, demi pulihnya kesehatan yang sempurna. Oke. Wajah cantik itu memamerkan senyum yang membuat lidah Jauzan keluh tak mampu berdalih lagi. Dia menunjuk mulut suaminya kemudian ke arah perut bagian kanan, tempatnya hati. Kemudian bangkit meninggalkan suaminya. Sementara Jauzan menatap dengan menggelengkan kepala, kagum sekaligus bangga dengan keteguhan prinsip istrinya dalam menjaga keistiqomahan dalam masa pemulihan. Ya, dia Anyelir, memang seorang dokter sejati. Senja melapis langit di barat kota pesisir Cilacap. Sinar jingga temaram menghias cakrawala. Alunan azan maghrib berkumandang seiring beduk yang berbunyi dan suara sirine yang meraung membelah cakrawala, menandakan kedatangan waktu berbuka sekaligus waktu untuk kembali bersujud para hamba kepada pemiliknya. Berli baru saja menginjakan kakinya di rumah mewahnya. Dia langsung menuju meja makan di mana sang istri sudah duduk menunggu waktu buka juga menunggu kedatangan sang suami. Banyak menu hidangan tersaji di meja, memenuhi hampir separuh meja makan. Padahal yang berbuka puasa di meja tersebut hanya mereka berdua. Ada aneka macam lauk protein hewani dari ayam, daging, hingga menu ikan laut. Berbagai jenis sayuran, kudapan, juga takjil khas bulan puasa, kolak, mendut, dadar gulung, aneka kue basah dan roti, juga makanan manis lainnya. Tak lupa aneka gorengan yang juga disajikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Pak, langsung buka. Selvi menyambut suaminya dengan senyum merekah. Iya, alhamdulillah. Jawab Berli. Bismillah. Berli mengambil 3 biji kurma dan mengunyahnya perlahan. Kemudian setelahnya mulai meneguk air putih, sementara Selvi asik menikmati semangkuk kolak pisang, kolang-kaling dan nangka dengan penuh minat. Pak, ini kolaknya nggak makan? Nanti saja. Papa mau sholat dulu. Oh ya,
habis maghrib, ada yang mau papa omongin, jangan ke masjid dulu. Pesannya ada sang istri. Baik, Pak. Berli melangkah menuju tangga dengan masih menenteng tas kerjanya, sementara istrinya lanjut menikmati hidangan dengan asyik tanpa pedulikan suami. Berli hanya sekilas menatap istrinya itu sembari menggelengkan kepalanya. Dia melangkah perlahan ke lantai atas menuju kamar, dan langsung menuju kamar mandi untuk bebersih dan wudhu untuk persiapan sholat maghrib. Waktu berlalu dan Berli sudah menyelesaikan sholat maghribnya. Dia juga sudah terlihat segar dan turun ke lantai bawah dengan baju piyama. Selfie sudah tidak terlihat di meja makan, mungkin sedang sholat maghrib, pikirnya sehingga dia melayani dirinya sendiri, mengambil nasi dan lauk juga sayuran secukupnya, kemudian duduk menikmati bukanya sendirian. 7 menit kala Berli menyelesaikan makannya, datang Biminah, sang asisten yang sejak dulu bekerja dengannya. Wanita 45 tahun yang sangat menghormatinya. Mbak Minah, mulai besok, jangan siapkan makanan sebanyak ini, aku tidak mau lihat, kecuali kamu mampu menghabiskannya. Cukup siapkan sayuran semangkuk, nasi, lauk 2 macam agar aku memilih yang aku suka, gak usah siapkan gorengan, dan sediakan kurma saja yang warnanya hitam ini di meja. Aku hanya butuh itu. Ucap Berli tenang. Baik Pak, semua nyonya yang minta Pak, jadi kami membuat apa yang disuruh nyonya. Ucap sang asisten. Aku tidak masalah. Tapi ternyata semua juga tidak bisa dihabiskan. Artinya ini adalah kemubaziran. Kamu masak yang kira-kira cukup buat aku dan kalian, jangan berlebih. Bukan pelit, tapi semua ini akan menjadi dosa dan mengurangi keberkahan Ramadan. Lanjut Berli. Nyi Pak, nanti saya matur nyonya. Tidak perlu, nanti aku sendiri yang akan bilang pada istriku. Oh Nyi Pak, ini sudah Nyi Pak. Saya bersih sekalian. Sudah, nanti malam, sahurnya nggak usah masak, pakai masakan ini saja. Ucap Berli lagi. Tapi Pak, nyonya biasanya menginginkan menu sahur dan buka itu berbeda, karena beliau suka tidak berselera jika sama. Tukas Minah. Aku yang akan bicara sama Selfie, kamu tenang saja. Oh ya, apa kamu lihat dia di mana? Kira-kira sudah sholat belum? Habis buka tadi terima telepon Pak, di teras samping. Terima telepon dari siapa? Saya kurang tahu Pak, sepertinya teman beliau. Ya sudah, nanti aku yang akan mengingatkan dia untuk sholat. Baik Pak, saya permisi. Ucap Minah sambil menyingkir emberesi bekas makan sang majikan. Berli mengangguk sambil mengambil 1 buah gorengan dan mulai mengunyahnya perlahan. Beberapa saat kemudian Selfie datang dari arah dapur sambil merapikan bajunya. Entah apa yang dia lakukan barusan. Pak, kamu sudah sholat? Sudah? Benar, sudah sholat? Berli memastikan. Iya, aku sudah sholat kok, demi Allah. Jawab Selfie bohong. Padahal baru saja Mbak Minah bilang dia sedang menerima telepon di teras samping sejak selesai berbuka. Duduklah, aku mau bicara. Iya Pak, ada apa Pak? Apa Mama melakukan kesalahan? Selfie terlihat sedikit panik dengan ekspresi sang suami. Kamu jujurlah padaku sebelum aku menguak semua yang kamu lakukan Selfie. Pak, apa maksud Papa? Kamu tidak usah berpura-pura. Aku sudah tahu segala gelagat tentang kecurangan kamu. Kamu memang cantik, tapi sifatmu tidak berubah sama sekali. Kamu tidak mematuhiku. Kamu tidak mau mengurus Mailin bahkan malah mencela dan membuat dia dalam situasi gawat darurat. Itu pertama. Yang kedua, Selfie, kamu membohongi aku dengan membuka kafe di Purwokerto, yang kamu katakan sebagai amal untuk masjid. Yang ketiga, kamu berkali-kali masih menjalin hubungan dengan bapaknya Aiden. Siapa yang telepon kamu barusan? Dan, Pak, maafkan Mama. Mama salah. Wanita cantik tambun itu mulai menangis. Aku sudah beberapa kali memaafkan kamu, tapi kali ini, dengan segala penyesalan aku katakan, aku tidak bisa melanjutkan pernikahan kita. Aku lelah, biarlah Dea dan Ariel aku yang mengurus. Selama ini, aku berusaha merawat Aiden dengan segala ketulusan, menganggap dia sebagai anakku sendiri. Tapi ternyata luka-luka yang dia goreskan terlalu banyak tak mampu aku maafkan. Kamu bahkan gunakan uangku untuk membangun usaha tanpa sepengetahuanku. Apa maksudmu? Pa, apa maksud Papa? Aku sudah katakan aku bersalah. Aku memperbaiki kesalahan aku dan juga sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Rengek Selfie sambil menggoncang tangan suaminya. Berli menepis dan menghempas tangan putih mulus istrinya hingga wanita itu terjatuh. Aku tahu kamu sakit hati ketika aku memutuskan membuang Aiden dari daftar keluarga. Tapi kamu perlu tahu, aku membuangnya bukan karena dia bukan anak kandungku, tapi karena kebobrokan akhlaknya yang tidak bisa diperbaiki lagi. Kamu tahu aku sudah banyak memberikan hartaku untuknya. Aku selalu menjaga diri agar tidak mencoreng nama kamu sebagai istriku atas perselingkuhan kamu. Aku memaafkanmu, bahkan papaku. Dia tidak pernah tahu sama sekali tentang skandal kamu dan kenyataan tentang Aiden hingga ajalnya. Suara Berli keras membahana membentak sang istri. Tapi perjodohan Aiden, itu menyakiti dia. Elak Selfie.
Itu memang satu-satunya kesalahan aku. Kesalahan aku tentang Eden. Dia bukan anakku, tapi aku mengambil langkah perjodohan demi papaku. Tapi, bukankah perjodohan itu membawa pada kesembuhannya? Apa kamu masih menyalahkanku? Berli kembali berteriak. Selvi berlutut meraih kaki suaminya. Pa? Selvi mulai menangis histeris. Air matanya membanjiri wajah cantik dengan pipi halus bak porselen saking rajinnya pergi perawatan ke salon. Dia sungguh tidak menyangka bahwa suaminya akan dengan mudahnya mengambil keputusan. Kamu membuka kafe di Purwokerto? Dengan siapa? Apakah itu kamu rencanakan untuk Eden? Kenapa harus bohong padaku? Berli semakin kalap. Pa? Selvi tidak bisa mengelak lagi. Jangan panggil itu lagi, Selvi Agun Lestari. Hari ini, dengan kesadaran penuhku, aku Berli Rajendra, aku talak kamu, aku beri waktu sampai esok pagi untuk keluar dari rumahku ini. Aku akan memberikan nafkah Ida 3 bulan, dan setelahnya, kamu sudah bukan tanggungan aku lagi. Dea dan Ariel, mereka darah dagingku, kamu tak perlu khawatir. Mereka akan aman dan terjamin bersamaku. Biar ke depan mereka tumbuh hanya dengan didikanku. Baik Eden maupun istri dan anaknya, sudah bukan tanggungan aku lagi. Karena mereka tidak ada hubungan darah sama sekali denganku. Ucapan Berli sebagai petir menyambar. Selvi terkulai lemah, tapi Berli sudah enggan menyentuhnya. Luka yang digoreskan wanita ini terlalu banyak, bahkan mencoreng nama besar keluarga Rajendra. Biarlah dia dianggap gagal dalam rumah tangga, daripada harus terus memelihara wanita ular yang menggerogoti diri dan nama besar keluarganya. Berli bangkit. Papa salah paham, Pa. Maafkan Mama. Wanita itu terus mengikuti. Tapi lelaki itu tanpa merespon lagi. Hatinya kini telah beku. Beberapa orang satpam depan dipanggilnya agar membawa Selvi ke kamar tamu di pavilion. Esok pagi, dia harus pergi dari rumah itu, hanya dengan pesangon nafkah Ida 3 bulan. Dan apa yang melekat di tubuhnya saat ini.